149 warga negara Indonesia meninggal dunia di rumah tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Data ini merupakan temuan LSM Koalisi Buruh Migran Berdaulat sepanjang tahun 2021-2022. Kondisi ruang tahanan tidak layak, bahkan tahanan sakit tidak mendapat perawatan. Pemerintah diminta segera bertindak. Kita berbincang sekarang dengan anggota Koalisi Buruh Migran Berdaulat, Abu Mufakir. Pak Abu, selamat sore. Sore. Pak Abu, terima kasih atas waktu Anda. Pak Abu, kapan persisnya Anda menerima informasi ini pertama kali? Saya mau klarifikasi sedikit ya. Iya, silakan. 49 itu angka yang didapat dari Kedubes Malaysia di Jakarta. Oke. Diberikan pada koalisi. Bukan data koalisi. Oke. Berbeda ya. Oke. Kalau data yang berhasil ditemukan koalisi itu adalah 18 kematian di satu pusat tahanan imigrasi. Di 2 blok. Oke. Sementara pusat tahanan imigrasi itu ada 10 sampai 14 blok. Dan ada 5 pusat tahanan imigrasi di Sabah. Jadi data ini itu adalah data estimasi minimal yang diambil dari satu pusat tahanan imigrasi dan hanya dari 2 blok warga negara Indonesia di pusat tahanan imigrasi itu, 18. Ke 149 itu adalah data Kedubes diberikan kepada kami. Itu ya. Kapan persisnya Anda mendapatkan data ini dari Kedubes Malaysia? 24 Juni kemarin. Ya, 24 Juni. Ya, setelah itu apa yang dilakukan? Apakah kemudian sudah juga berkoordinasi dengan pihak terkait, Pak Abu? Kan kami bikin laporan tentang misi pencarian fakta tentang kondisi buruk di dalam pusat tahanan imigrasi, penghukuman tidak manusiawi, perlakuan tidak manusiawi, dan segala macam pelanggaran terhadap prinsip, pedoman, dan standar HAM terhadap penahanan manusia, penahanan migran. Lalu laporan itu kan kami launching ya, kami publikasi. Nah, kemudian salah satu respon dari Kedubes adalah kasih data itu ke kita gitu. Jadi tadi gimana pertanyaannya? Iya, persis. Apa yang sudah dilakukan? Iya, betul. Ya, kami melakukan launching, melakukan sijil dengan beberapa organisasi. Kemudian kemarin kami juga hari ini kami juga diundang oleh PWNI Kemenlu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah ke depan. Besok juga dengan beberapa lembaga pemerintah lainnya. Sekarang kami lagi ada di tengah-tengah proses advokasi pasca launching laporan ya. Apakah ada data tambahan tidak hanya berkaitan dengan mereka yang meninggal, tapi kemudian apa yang dilakukan dengan para tahanan yang meninggal tersebut? Apa yang dilakukan dengan tahanan meninggal? Jenazahnya diserahkan ke keluarga, lalu keluarga mengurus pemakamannya dan segala macam. Begitu. Ya, artinya itu semua sudah dikembalikan kepada keluarga gitu ya, Pak ya? Iya, itu kan data 1,5 tahun ya. Betul. 1,5 tahun lalu. Betul. Pak Abu, kalau misalnya dilihat apa yang menjadi penyebab utama hingga banyaknya jumlahnya begitu besar? Kalau versi Kedubes Malaysia di Jakarta itu kan karena COVID, ya. Tapi bagi kami tidak sesederhana itu, tidak sederhana problem COVID. Kan kami melakukan analisis terhadap 18 kematian, dead review atau review kematian terhadap 18 peristiwa. Nah, dari 18 peristiwa itu, sebagian besar kematian akibat penanganan kesehatan yang telat gitu. Jadi sebagian besar dari mereka yang sakit itu nggak ditangani sejak awal. Jadi banyak yang sudah parah sekali, atau sudah sekarat, baru dibawa ke rumah sakit. Sehingga hanya beberapa jam di rumah sakit kemudian meninggal. Nah, penyebab mereka sakit itu sebagian besar karena kondisi tahanan yang buruk. Mulai dari sanitasi, higienitas, kualitas makanan. Mereka itu cuma tidur 2 jam loh sehari. Cuma bisa tidur 2 jam sehari karena penuh kan, berisik. Terus mereka hanya bisa buang air besar 2-3 minggu, itu hanya 1 kali. 2-3 minggu hanya 1 kali. Karena mereka mereka ditahan di dalam sebuah blok yang luasnya kira-kira 8 kali 12 meter, dan di dalamnya itu bisa 150 sampai 260 orang. Tergantung, kalau habis deportasi maka berkurang. Tapi kalau deportasi terhambat, tapi dari penjara masuk, maka dia jadi lebih penuh. Tapi kira-kira 200 lah untuk ukuran 8 kali 12. Pada saat-saat tertentu ketika penuh, mereka tuh bahkan sebagian tidur di kamar mandi gitu. Dan hanya bisa tidur 2 jam per hari. Itu di pusat tahanan imigrasi di Papar
itu rata-rata mereka menyebut hanya bisa 2 sampai 3 jam per hari tidurnya. Kenapa mereka hanya bisa tidur sekian? Karena gatal kan. Mereka kan sebagian besar menderita skabies kan. Skabies. Skabies, penyakit kulit akut. Jadi gatal, sulit tidur, kondisi makanannya buruk, mengalami malnutrisi, terutama perempuan hamil dan perempuan baru melahirkan itu mengalami malnutrisi. Jadi seluruh kondisi yang buruk itu dengan cepat mengubah tahanan menjadi pasien. Dan ketika dia menjadi pasien, penanganannya lambat, kemudian meninggal. Kira-kira beberapa kasus meninggal. Banyak perempuan hamil yang berada di dalam tahanan tersebut, Pak Abu? Banyak. Ada 59 anak berusia 5 tahun di dalam pusat tahanan sementara. Sebagian bayi, sebagian melahirkan di dalam. Kondisinya bagaimana? Ini warga negara Indonesia aja ya? Ya, betul. Warga negara Indonesia aja ya? Saya ingin konfirmasi, dari 149 warga negara Indonesia meninggal yang datanya disampaikan oleh Kedubes itu, apakah berapa banyak perempuannya dan berapa banyak anaknya? Nggak tahu, nggak ada profil itu. Tidak ada profil ya? Itu. Ya. Ya. Pak Abu, berapa lama kondisi ini sudah berlangsung? Kalau misalnya ini kan data 2021-2022 awal, tapi menurut pendapat Anda dari hasil beberapa wawancara, apakah ini sudah berlangsung jauh lebih lama dari 2 tahun ini? Jauh lebih lama, cuma periode observasi kami kan 2021 sampai 2022 Juni. Tapi sebelumnya 2020 kami juga melakukan monitoring kan, kami melakukan pemantauan 2020 ke 2021. Sama kondisinya tidak banyak berubah 2020 dan 2022 sekarang. Tapi saya yakin, tapi ini sifatnya keyakinan ya, bukan hasil investigasi. Saya yakin kondisinya itu jauh lebih lama dari ini, sudah lama gitu loh, kondisinya sudah lama, jauh lebih lama. Cuma karena belum pemantauan baru ada pertama kali tahun 2020 dari masyarakat sipil, ya masalahnya baru kebuka sekarang gitu. Oke, tapi data. saya yakin ini sudah kelamaan. Iya, ini data Anda ketika awal memantau ini, melakukan observasi ini, apakah juga sudah disampaikan kepada pemerintah Indonesia? Sudah, ke Suhakam sudah, ke PWNI Kemenlu sudah, ke Komnas HAM sudah lah ya. Bagaimana waktu itu respon dari pemerintah Indonesia, Pak Abu? Apakah kemudian sudah ada satgas yang menelusuri? Karena dari informasi yang kami dapat, dalam beberapa hari terakhir ini ada konfirmasi fisik yang dilakukan oleh Konjen RI, begitu informasi yang kami dapat. Apakah betul Anda mengetahui itu juga? Iya, Konjen datang ke pusat tahanan, ke pengarah istilahnya, pengarah pusat tahanan imigrasi di Sabah, semacam supervisornya lah ya, tadi malam untuk mengkonfirmasi angka kematian, dan angkanya mirip dengan angka kami, lebih kecil tapi mirip. Artinya yang tahun ini 2022 pemerintah sebenarnya lebih bagus ya, lebih responsif dibandingkan 2020. 2020 itu kami nyaris tidak dapat informasi apapun soal tindak lanjut yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau yang sekarang kan lebih responsif ya, baik dari Kemenlu, Konjen di Kota Kinabalu, Konjen di Tawau, terus Komnas HAM juga, terus dari DPR ya. Jadi lebih responsif lah ya, dibanding 2 tahun lalu. Ya, kami menerima beberapa gambar yang Anda miliki. Itu gambar-gambar dari kondisi fisik para tahanan yang memang tidak tampak seperti betul. Yang memang tidak tampak seperti COVID-19 kalau misalnya ini yang diklaim oleh pemerintah Malaysia. Saya percaya ada yang meninggal karena COVID. Ya. Tapi kan tidak bisa disimplifikasi semuanya karena COVID. Ya. Kan harus selain visum segala macam ya, itu kan harus ada review, harus ada review atas kondisi-kondisi di sekitar kematian, circumstances di sekitar kematian. Yeah. Nah, kalau melihat kondisi-kondisi di sekitar kematian itu, saya yakin nggak semua penyebabnya adalah COVID, tapi banyak penyakit lain, penyakit kronik yang kemudian nggak di treatment gitu dengan baik, akhirnya meninggal. Yeah. Nah, foto-foto yang saya kirim itu foto deportan ya. Statusnya beda. Kalau mereka udah di Indonesia namanya deportan, kalau masih tahan imigrasi namanya tahanan. Oke, baik. Pak Abu, kalau misalnya kita lihat sekarang, kita akan merunut sekarang ke belakang. Jumlahnya mungkin juga tidak berkurang saat ini, karena memang jalur-jalur ilegal, katakan begitu, untuk menuju ke Malaysia itu masih terbuka lebar. Kalau misalnya sekarang pemerintah ingin betul merunut dan memperbaiki sistemnya, harus dari mana Pak Abu?
sebenarnya lebih banyak tanggung jawabnya ada di pemerintah Malaysia ya. Tapi pertanyaannya lebih ke pemerintah Indonesia ya. Iya, iya. Apa yang harus dilakukan sekarang oleh pemerintah Indonesia? Yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang ada dua. Pertama, untuk to condemn kondisi buruk, untuk mengutuk kondisi buruk yang terjadi dalam pusat tahanan imigrasi. Dan semua praktek penangkapan sewenang-wenang, termasuk peradilan yang tidak fair, tidak ada pendamping hukum dan segala macam, itu ada di laporan kita ya, dari awal penangkapan sampai deportasi. Itu perlu dikutuk karena itu adalah pelanggaran HAM dalam skala luas yang korbannya adalah warga negara Indonesia. Itu dulu deh, statement politiknya dulu. Yang kedua, dan selama ini belum ada itu ya Pak? Selama ini belum ada itu ya? Belum ada ya. Oke. Ya, mungkin ada nota diplomatik yang saya tidak tahu ya. Tapi secara publik saya kira perlu ada itu ya, perlu ada pernyataan keras dari pemerintah Indonesia ya. Yang kedua, pemerintah Indonesia harus berani menegosiasikan satu aturan yang menjadi salah satu akar masalah tingginya undocumented migrant workers di Sabah. Saya hanya ngomong Sabah ya, nggak ngomong Peninsula. Betul. Karena Sabah ini autonomus kan, punya aturan sendiri. Yeah. Peraturan itu soal kuota. 8 hektar sawit hanya boleh merekrut 1 tenaga kerja migran. Oke. Hampir seluruh tenaga kerja di perkebunan sawit itu di lapangan itu adalah buruh migran asal Indonesia 99,9% lah. Iya. Dan 8 hektar satu orang itu nggak masuk akal, Bu. Nggak masuk akal. Mereka butuh lebih banyak dari itu. Jadi misalnya 8 hektar mereka merekrut 2 orang atau 3 orang. Yang punya kemungkinan untuk dapat dokumen ya cuma 1 orang. 2-nya yang undocumented. Yeah. Jadi pemerintah Indonesia harus berani menegosiasikan itu. Paling enggak 8 hektar 2 orang. Gitu. Oke, baik. Jadi masih jalan panjang dan semoga bisa dalam waktu dekat ada progres yang baik atas ini, minimal mengutuk dulu, minimal memberikan pernyataan yang keras kepada pemerintah Malaysia. Begitu Pak Abu ya? Cool. Oke, baik. Dan Pak Abu, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Dan kami juga sudah berupaya menghubungi pihak dari Kementerian Luar Negeri. Tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi sore ini. Begitu juga dengan pihak dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Juga tidak ada yang bersedia bergabung dalam diskusi sore hari ini. Pak Abu, terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih.